Video hari ini akan kita pelajari yang namanya supply demand dan SNR ya. Dimana kita tentukan di sini kalian bisa belajar dan tak perlu ragu ya, langsung percaya aja apa yang kalian garis itu untuk area pantau ya. Karena setiap orang penggarisnya pasti berbeda, tapi itu bukan area untuk kita entry, tapi zona kita planningnya by di sana. Apakah sudah ada potensi kena rejection, apakah ada breakout, disitulah area untuk kita trading ya. Oke, dari ini kalian bisa melihat, kita melihat dari time frame H1 di sini kalian bisa lihat. Dan kita lihat pertama adalah harga tertinggi berapa. Oke, berarti di sini ya. Kita tinggal garis dari sini horizontal ke sini, kita kasih kunci, dan harga terendah di mana di sini. Oke, kita garis di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sini high sini low, berarti arahnya ke kanan. Oke. Dan juga kalau kita mau garis, kita mencari titik yang tertinggi di sini, kena reject di mana ya, di atas ke bawah kemana, di sini kita bisa lihat ya. Oke, dari sini kita bisa tarik ya. Oke, kita tarik sini. Oke, kita melihat berarti di sini ada terjadi rejection ya, kena reject, bantu naik lagi ya, di sini juga ya. Oke, ini indikasi bahwa di sini ada support yang kuat. Oke, berarti di sini bisa dianggap sebagai ada support. Dan coba kita tarik agak sampai di sini, berarti di sini juga awalnya resisten ya, resisten di break ke bawah akhirnya breakout. Nah, berarti dari sini kita hapus, kita adjust lagi, kita adjust. Oke, berarti dari sini dia kasih. Oke, nah, ternyata di sini dia awalnya resisten breakout, ternyata masih terpakai sampai sekarang ya. Dan sini sempat dia break ke bawah, akhirnya break kembali, terjadi berlawanan. Kita bisa lihat break ke bawah, break atas lagi, break ke bawah lagi, akhirnya break atas lagi, akhirnya lanjut naik. Itu artinya timingnya sudah tepat, jadi akhirnya dia lebih ke atas. Oke. Nah, lalu dan kita lihat kan terlalu banyak ada sini dia naik, sini naik. Oke, nggak apa-apa, kita garis saja, kita cari mana. Oke, kita bisa ukur. Oke, mungkin segini kita ambil, atau sini kita cari banyak titik bersamaan ya. Oke, mungkin ini banyak. Oke, dari sini banyak. Oke, banyak. Di sini juga banyak. Oke, ini juga hampir berdekati. Oke, di sini kita anggap sebagai support lagi ya. Nah, di sini kalian bisa anggap sebagai demand, dari atas ke bawah dorong. Oke, kasih warna hijau. Artinya di sini area demand ya. Area pantau kalian itu di 3245, 3270 untuk buy di sini. Kalau dia turun sini, artinya plan demandnya sudah ketemu area di sini. Kita tinggal menunggu sampai mana dia kasih, sampai mana dia breakout, baru kita masuk situ. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat sebelumnya ya. Oke, kita anggap sini depan, di sini nggak ada. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat harga tertingginya berapa. Ini sini. Ya udah, kita garis di sini. Kita kasih kunci. Oke. Nah, baru kita melihat sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya sempat break ya. Sempat break. Habis itu turun lagi, break lagi, turun lagi. Akhirnya dia main turun ya. Nah, berarti di sini juga ada resisten yang masih kuat, dan dia kasih tanda high sini, kalian tinggal garis di sini. Oke. Nah, di sini kalian bisa anggap sebagai supply. Dari sini. Oke. Sebagai supply, kasih warna merah. Oke. Berarti kita bisa lihat. Berarti pemainnya dari sini ke sini ya. Setelah di sini kasih resisten, berarti dia sampai sini karena dia turun lagi, di sini ada demand lagi, setelah ke sini lagi turun lagi. Ya. Berarti kan ini kan pas sekali, pas kita kok bisa sama ya kan. Nah, itu yang kita cari, yang namanya support resistance. Kita mencari harganya, harga tertingginya bersamaan, supportnya bersamaan. Ya, ini kita anggap sebagai SNR ataupun supply demand. Sebenarnya sama. Cuma ya yang namanya supply demand kan dia zonanya lebih besar. SNR sedangkan dia hanya titik aja. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat ya. Kalau H1 ini mau kejar low bisa aja di sini. Bisa ada demand yang lebih kuat ya.
Dan juga kalian perhatikan di sini dia sudah reject satu kali. Apakah ketika kali dia sentuh akan dia bertahan? Ya, ini udah indikasi, udah bisa dibilang ya bisa jebol, ya bisa juga pullback ke atas. Ya, ini bisa dibilang sudah tidak press ya. Cuma hati-hati. Ya, yang pressnya di sini. Kenapa saya bisa bilang 3121 supportnya masih press ya? Karena baru satu kali sentuh ya. Dan sini kosong semua. Kecuali dia sebelum udah pernah sentuh, itu namanya sudah tidak press ya. Ini dia kasih kodenya bolos ini ya. Selanjutnya kita bisa ambil risikonya di sini sebagai high risk, di sini sebagai medium risk. Kalau dia jebol dari ini, artinya di sini ada low risk. Kita dorong lagi, kita cari. Oke, di sini low-nya kita tinggal garis di sini. Harga terendah. Oke, dalam kita lihat ada SLN-nya ya. Ada support di sini 23. Oke, di sini sebagai high risk, di sini sebagai medium risk, di sini sebagai low risk ya risikonya. Kalau ada sentuh di sini ada potensi kita bisa buy dan juga TP-nya bisa lebih lama. Ya, ini kita bisa hold. Kenapa bisa hold? Karena di sini dia bisa dibilang masih price ya, dan ada potensi dia akan rejection di situ. Jadi potensi bisa buy ya. Juga bisa tutup mata buy di sini karena anggap saja ini kita ukur ya dari high ke sini. Ini udah 230 pip. Ini udah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya, jadi ini lebih aman kalau band terdekat dari satu saya ini, yaitu waktunya kita buy. Ya, padahal kita juga membutuhkan konfirmasi ya. Jadi ini caranya yang kita cari. Oke. Mungkin kita mau cari yang kecil bisa ya kan. Kita cari mana yang high sama kita ya, mungkin kita agak begini ya. Kalian bisa lihat mouse aku ini kan bisa dari sini, coba kalian ukur ke ya, dari sini kalian dorong sini juga ada oke, kalian tarik. Nah, berarti sini reject ya. Kita cari bersamaan. Oke, ini kan bersama nih, rata. Ini juga sama, oke. Nah, terus ini tiba-tiba gak sama, ini juga hampir sama, oke. Tapi setengah jalan udah naik. Ini terjadi jebol, habis itu naik lagi ya. Oke. Nah, di sini dia belum sentuh, dia setengah jalan. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa garis yang kita buat itu tidak akan 100%. Pasti ada yang namanya manipulasi atau market lagi sentimen atau dia berlawanan. Di sini kita bisa lihat ini kan rapi, tiba-tiba tidak rapi, berlawanan ya kan. Nah, makanya kenapa kalian harus percaya diri, yang namanya jebol ya itu bisa dibilang anomali atau sentimen situ. Ya udah, kalau ini memang bisa salah ya gak apa-apa ya kan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, jangan merasa satu kali kesalahan bahwa itu adalah SN-nya udah gak tepat, bukan ya. SN ini untuk zona yang kita mencari area untuk entry ya, itu semua adalah probabilitas situ ya. Daripada Anda tidak tahu buy di mana, hanya bersaking dari turun habis itu merasa harga sudah murah kalian buy, itu lebih bahaya ya. Kita mencari kalau dia sentuh support ataupun demand, kita mencari buy itu lebih aman daripada kalian sama saja tidak ada ya. Maka kenapa banyak yang trading ya, di sini sudah buy, di sini sudah buy, di sini sudah buy, di sini sudah buy ya. Itu yang terjadi ya. Market itu penuh tidak kepastian ya. Yang namanya analisa ya, kita menunggu planningnya dan pertajamkan mata, kita melihat mana yang ada potensinya yang lebih kita cari buy sama sell ya. Oke, jadi ini SNE-nya sebenarnya bukan metode untuk entry, tapi untuk mencari harga yang lebih risikonya kemana kita mencari. Dan selanjutnya kita juga perlu konfirmasi yang namanya SN trennya dan juga breakoutnya dan juga fondasi yang kita buat di situ ya. Kalau seandainya kita melihat bahwa trennya lebih ke atas, yang kita cari adalah resisten untuk buy atau support untuk buy ya situ. Oke. Nah, di sini kita udah garis satu. Oke, kita cari lagi, kita garis lagi, coba dari sini ya kan. Oke, di sini atau di sini pun boleh. Oke, awal di sini dulu. Oke, di sini reject, naik, reject, turun ya, turun, naik lagi, reject lagi, sempat reject, turun lagi.
akhirnya breakout dan naik. Nah, di sini dia break bawah, naik lagi, akhirnya break kembali. Ya, jadi kalian melihat market SNG tembus begini, ya, ini bukan kalian salah garis. Memang market penuh dengan anomali ataupun sentimennya gak ada kepastian. Ya, karena di sini terjadi perlawanan, jadi nggak begitu. Ya, jadi sebenarnya SNG gampang aja. Yang penting asal kalian percaya dan cari kapan kita entry. Ya, mungkin setelah dia turun-turun, nah contoh gini, mungkin kalian dia ada betul begini, ya kamu cari. Oke, mungkin saya mau playing buy di sini 93, apakah dia kasih atau di sini. Ya, kalau saya dia sudah sentuh SNN-nya atau di sini, ya di saat inilah waktunya kita mencari konfirmasi. Ya, tiba-tiba dia ke kanan, udah ada echo rejection gitu. Oke, ini waktunya kita masuk. Ini namanya kita trading di zona supply demand ataupun SNR. Ya, jadi salah satu contohnya. Ya, jadi kalau seandainya kita konfirmasi dari H1, ya perbedaannya adalah mungkin dalam satu hari breakoutnya ada 2 kali. Ya, jadi resikonya lebih rendah. Berarti kita bisa entry 2 kali. Sedangkan kalau kita konfirmasi di time frame 5 menit, ya mau bisa jadi konfirmasinya breakoutnya agak 5 kali 10 kali. Nah, makanya ini termasuk noise-nya. Ya, sebenarnya boleh MH1 ke M5 konversi juga boleh, cuma risikonya lebih besar. Ya, itu adalah pilihan mana yang kalian ambil. Ya, kalau mau santai ya konfirmasi di H1. Ya, kalau mau ambil risikonya ya TM 5 menit itu. Oke. Jadi ini cara satu garisnya gimana. Ya, pelan-pelan garisnya gak apa-apa. Sebenarnya kita hanya cari dia datar aja di situ. Kita cari datar. Habis itu digaris kayak gitu aja. Nah, seperti begini yang kita garis. Ya. Hati-hati ya, kalau sentimen sudah masuk, dia bisa aja mau supply demand itu tidak akan dia ikuti situ. Sentimen tidak ikuti, tidak takut yang namanya SNR atau resistance. Dia suka-suka aja, sangat volatile. Ya. Oke, jadi kalau ada yang nggak paham, kalian boleh tanya apa yang kurang paham. Jadi bisa tanya ke chat pribadi aja. Oke.